Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dongdaki teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya ingin memberikan tip atau cara kepada teman-temanku, cara agar air kolam tidak bau teman-teman. Kita bongkar semuanya teman-teman, cara budidaya ikan lele biar tidak bau. Mudah nggak ribet versi Raja Lele. Bagaimana caranya? Yuk saksikan terus di video saya. Kita bongkar semua budidaya ikan lele, tip-tip atau cara-cara yang bermanfaat untuk budidaya kita. Oke, langsung saja saksikan dan simak video ini sampai selesai. Let's go. Baik teman-teman, jadi ketika kita melakukan budidaya ikan lele, pasti kendala salah satunya yaitu air kolam di tempat kita pasti mengalami bau yang tidak sedap atau bau. Itu dikarenakan karena ada sisa-sisa dari makanan yang tidak dimakan dan mengendap di air. Yang kedua yaitu dari sisa metabolisme teman-teman, dari metabolisme ikan itu sendiri, kotoran-kotoran yang keluar akhirnya mengendap di air. Itu menyebabkan timbulnya air di dalam kolam kita akhirnya bau teman-teman. Oke, jadi versi saya di tempat kita di Raja Lele ini mengatasi air kolam yang tidak sedap atau bau teman-teman. Oke, jadi sangat mudah teman-teman dalam mengatasi hal tersebut. Kita tidak ribet dalam mengatasi air yang tidak sedap itu teman-teman, atau air yang bau itu teman-teman. Kalau di tempat kami tidak perlu ada penjadwalan teman-teman. Jadi langsung saja, ini kita berada di kolam kode C. Ini kolam yang benih ikan lele. Jadi kalau di tempat kami ini, masing-masing kolam ini pertumbuhan ikan lelenya tidak sama, pakannya tidak sama, dan kualitas airnya juga tidak sama kolam per kolamnya. Padahal tebaran benih ikan lele ini tanggalnya sama, jamnya sama, ukurannya sama, tetapi perkembangannya tidak sama teman-teman. Itu yang menjadi kuncinya. Oke, jadi saya akan mengulas. Ketika ada air yang bau, kita setiap pagi kasih makan ikan-ikan ini di tempat budidaya kami. Ini versi Raja Lele teman-teman, versi budidaya kita. Jadi saksikan terus video ini dan nanti semoga bermanfaat. Oke, jadi sebelum kita kasih makan, kita lihat dulu kondisi ikan yang ada di kolam kita, kolam per kolam. Itu keadaannya gimana, airnya gimana. Setelah kita cek semuanya dalam keadaan normal dan sehat, baru kita kasih makan. Oke. Kalau kita kasih makan tidak nafsu, terus ikannya gantung, berarti ada kendala. Kendala pertama itu pasti pada airnya bau dan kurang bagus. Terus kendala kedua adalah dari ikannya sendiri, mungkin ada cacar atau bakteri yang lainnya. Kalau dari ikannya bagus, sehat, berarti kendalanya dari air. Itu teman-teman, kalau di tempat kami. Jadi kalau di tempat kami itu tidak ada penggantian air dijadwalkan 2 minggu, 3 minggu, tidak ada. Kita kolam per kolam ini selalu kita kontrol ketika pagi hari. Ketika ada yang memang ada terkendala, kita kasih makan, kita puasakan, nanti kita baru ganti air tersebut teman-teman. Jadi sangat efisien teman-teman kaitan dengan biaya pemeliharaan budidaya di tempat kami. Jangan sampai kita memelihara atau budidaya ikan lele itu kosnya tinggi, biayanya tinggi, membengkak. Ketika panen harganya rendah, maka akan menimbulkan kerugian teman-teman. Kalau kita di tempat kami, kosnya kita tekan serendah mungkin, dan biaya-biaya kaitan dengan budidaya kita tekan serendah mungkin agar nanti dalam hasil panen itu kita mendapatkan masih ada keuntungan teman-teman, walaupun kecil itu.
Karena kita dalam usaha atau budidaya pasti yang kita cari adalah keuntungan tadi atau laba. Oke, terus jadi untuk mengatasi air yang bau di tempat kami seperti itu, jadi tidak perlu kayak sistem air di parlon dikocorkan ke kolam atau pakai aerator, itu tidak teman-teman, karena itu akan menambah biaya di tempat usaha dan itu akan menyebabkan pembengkakan biaya atau kos untuk memelihara budidaya ikan lele ini. Ya, jadi itu teman-teman cara mengatasi air yang bau di tempat budidaya kami. Simple, tidak ribet, yang penting hasilnya sukses, itu aja teman-teman. Jadi budidaya ini kita buat happy, jangan sampai budidaya ini membebani kita, membuat kita malah stres teman-teman. Itu akan menambah persoalan baru di hidup kita. Oke, jadi kita ambil kesimpulan intinya teman-teman, bahwa di tempat budidaya kita, satu, tidak ada penjadwalan untuk penggantian air. Selama air itu masih bagus, ketika kita kasih makan ikan lele pagi dan sore, kita cek masih bagus dan ikannya masih sehat, kita genjot pakannya. Oke. Terus poin yang kedua teman-teman, ketika ada terkendala ikan lele yang tidak nafsu makan atau ikan lele sakit atau airnya bau, kita puasakan dulu kolam yang terkendala tersebut. Baru nanti kita ganti airnya, kita servis, besoknya baru kita kasih makan lagi. Itu teman-teman. Jadi tip cara sukses budidaya di tempat kami cukup mudah dan simple, dan yang penting kita buat happy dalam usaha ini dan selalu berdoa semoga tetap diberi kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian teman-teman tip atau cara ilmu di tempat budidaya kami dalam mengatasi air di tempat budidaya kita yang bau. Jadi versi Raja Lele seperti ini, mudah dan gak ribet teman-teman. Semoga ilmu ini bisa memberi pencerahan baik teman-temanku, baik pemula maupun sudah profesional. Itu teman-teman. Semoga usaha kita tetap diberi kelancaran dan kesuksesan semua teman-teman. Oke. Sekian teman-teman video kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun tidak, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.